Jadi kenapa teks berita itu harus bersifat faktual, tidak boleh mengada-adakan. Karena teks berita itu memang harus ditulis secara fakta, tidak boleh mengada-adakan informasi ya. Karena apa Ibu? Apakah bisa tentang pelanggaran atau bagaimana ya Bu? Sebetulnya tidak benar. Karena di situ kan sudah ada berita yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa faktual atau tidak boleh mengada-ngada. Oke, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD kelompok ya. Ibu minta kalian duduk dalam 5 kelompok ya. LKPD-nya sudah ada di sini dan gambarnya juga ada di teks beritanya. Maka teks ini itu berada di sini adalah Ibu ini soalnya masing-masing ya Bu jawabannya. Ya, kelompok 1 beda, kelompok 2 beda. Ibu kasih waktu 5 menit.
Ibu? Kelompok muda. Oke. Kelompoknya berbeda, satu orang maju untuk presentasikan di depan kelas. Kami dari kelompok Giriwara. Apa peristiwa pokok yang dibahas dalam berita tersebut? Terjadinya 95 bencana alam di Jawa Barat sepanjang Oktober 2025 yang menyebabkan 4 korban meninggal dan ribuan warga terdampak. Sebutkan data jumlah kejadian bencana alam selama Oktober 2025. Total 95 kejadian terdiri dari cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, kekeringan. Bagaimana dalam tes yang menunjukkan tingginya intensitas cuaca ekstrim? Pada paragraf pertama disebutkan hujan deras disertai angin kencang, banjir dan tanah longsor sebagai penyebab tingginya jumlah bencana. Ada yang sudah? Jenis bencana apa yang dominan di
adalah banjir dan angin kencang. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan antara kondisi geografis Jawa Barat dengan tingginya jumlah bencana. Kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, mulai dari dataran tinggi yang rawan longsor hingga dataran rendah yang mudah tergenang. Maka menjadi pokok utama daripada tingginya jumlah bencana di sana. Kemudian pertanyaan kelima, usulkan langkah mitigasi yang bisa dilakukan masyarakat berdasarkan misi teks. Adapun mengikuti pelatihan dan sosialisasi BPBD serta KRP, yaitu kajian risiko bencana untuk menjaga lingkungan dan mempersiapkan diri jika suatu ketika bencana itu datang tiba-tiba. Terima kasih. Ada yang suka? Iya, ini kelompoknya 9. Itu ya, silakan. Saya Stephenson. Presentasikan tentang unsur intimawe tanpa satu ini. Yang pertama, what, siapa, apa. Yang kedua, what adalah siapa, where. Yang ketiga where adalah di mana. Yang ketiga Di adalah kapan. Yang keenam how adalah mengapa. Dari yang ketiga, pertanyaan pertama, berapa keterjebak yang terdampak bencana? Keterjebak yang terdampak sejumlah 19.917 jiwa. Yang kedua, jumlah rumah yang rusak ringan sedang dan berat. Rumah rusak berat total 172, yang rusak sedang 192, dan yang rusak ringan 1.982. Dan yang berikut, wilayah mana yang memiliki jumlah bencana terbanyak sekitar angka? Kabupaten Bogor total 19 kejadian. Dan yang berikut, bencana apa yang paling sering terjadi dan berapa jumlahnya? Cuaca ekstrim dengan 58 kejadian. Dan yang terakhir, sebutkan kondisi Jawa Barat berdasarkan data statistik atau statistik. Jawa Barat dalam kondisi gawat darurat dengan bencana frekuensi sangat tinggi, dampak luas bagi masyarakat dan kerusakan signifikan pada bangunan. Oke, jadi sudah ya untuk presentasinya. Ibu minta nomor soalnya dikumpul ya, akan jawabannya. Oke, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu minta persediaan satu orang untuk pimpin kita berdoa. Stephenson. berdoa dengan berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari